Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurbaiti, Dewi Sri Ningsi, dan saya sendiri Sri Rahayu Hastuti. Dengan fasilitator kami Bapak Budi Darmawan SPDMT dan pengajar praktik kami Ibu Ferawati Destra FPD dan Ibu Elvi Gustina MPD. Kami akan mempersembahkan ruang kolaborasi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Kami dari SD Negeri B Bukit Apit Puhun dan SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah dan di sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Aset sekolah yaitu yang pertama modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan atau alam, dan modal agama atau budaya. Yang pertama kita bahas yaitu modal manusia. Di antaranya ada kepala sekolah, guru, kasubag TU, staf administrasi, pengawas, murid, pedagang kantin, petugas ketiga, komite, alumni, wali murid, dan warga masyarakat. Yang pertama adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah berperan aktif dalam memimpin pengajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting, mendukung pengembangan profesional guru, mendorong inovasi, dan menjalin kemitraan dengan komunitas, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara efektif. Guru berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menilai kemajuan siswa, memberikan umpan balik, menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu. Kasubag TU Kasubag TU membantu sekolah dalam menyelesaikan administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Staf administrasi Staf administrasi membantu Kasubag TU dalam menyelesaikan administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Pengawas berperan aktif dalam membantu dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru. Murid berprestasi dalam bidang seni, minat murid dalam bidang olahraga cukup tinggi. Pedagang kantin yaitu menyediakan makanan bagi warga sekolah. Dengan adanya pedagang kantin, kebutuhan jajan anak, guru, dan para warga sekolah pada saat jam sekolah. Petugas ketiga sekolah sangat memberikan peran yang sangat penting dalam mewujudkan mutu pendidikan, karena berkat mereka lingkungan sekolah dan ruang belajar menjadi bersih, sehingga siswa akan mudah mentransfer dan menerima pelajaran yang diberikan guru mereka. Komite berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana, membangun kemitraan, dan memperluas keterlibatan orang tua yang membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah. Alumni sebagai jembatan yang menghubungkan sekolah dengan dunia kerja. Wali murid berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Warga masyarakat sekitar sekolah ikut serta dalam menyukseskan program sekolah seperti menyediakan tempat untuk kos siswa. Yang kedua, modal sosial, yaitu diantaranya ada BNN, Polda, Dudi, KAN, Puskesmas, OSIS, MGMP atau KKG, atau PGRI atau IGI, Karang Taruna.
BNN atau Polda yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan bidang narkotika, kenakalan remaja, dan kriminalitas. DUDI dalam bentuk magang siswa atau PKL di suatu instansi atau usaha. Sekolah bekerja sama dengan berbagai dunia usaha dan kerja. Puskesmas, penyuluhan kesehatan, pembinaan dokter kecil, screening kesehatan untuk warga sekolah, memberikan imunisasi dan vitamin tambah darah untuk siswa perempuan. KAN, sekolah juga menjalin kerjasama dengan organisasi ini, seperti KAN dalam program unggulan PKBAM, Karang Taruna dalam menyalurkan bakat kesenian tradisional. Yang ketiga, modal fisik. Yang pertama itu fasilitas pendidikan, peralatan dan teknologi, fasilitas olahraga, infrastruktur sekolah. Fasilitas pendidikan, yaitu ruang kelas, laboratorium, ruang praktek, dan perpustakaan, aula yang mendukung proses belajar, meningkatkan akses ke bahan ajar, dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. Peralatan dan teknologi, yaitu berupa komputer, proyektor, wifi, sumber belajar dan perangkat lunak pendidikan yang memperkaya metode pengajaran, mendukung pembelajaran berbasis teknologi, dan memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis. Fasilitas olahraga, lapangan olahraga dan peralatan yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesehatan fisik siswa, serta membangun keterampilan dan kerjasama tim. Infrastruktur sekolah, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, sarana pendukung pembelajaran, bus sekolah yang mendukung operasional sekolah, memastikan keberlanjutan kegiatan pendidikan dan memberikan tempat yang aman dan teratur bagi siswa dan staf. Yang keempat, modal alam, yaitu taman, gazebo, area hijau dan udara yang bersih, kemudian dekat dengan kebun. Taman, gazebo, area hijau dan udara yang bersih menyediakan kegiatan luar ruangan, belajar di alam, serta aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran tentang lingkungan dan ekosistem. Dekat dengan kebun, itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang kelima, modal finansial. Yang pertama yang ada dana BOS dan BOP, 2 kantin sekolah, 3 koperasi sekolah, 4 dana DPA, 5 TEFA. Dana BOS dan BOP. Dana BOS dan BOP dimanfaatkan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat praktikum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pemeliharaan struktur dan infrastruktur sekolah untuk kegiatan pelatihan guru, tenaga administrasi, dan murid. Kantin sekolah. Kantin sekolah menyediakan makanan dan minuman, serta menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Dana koperasi sekolah, yaitu menawarkan layanan dan produk kepada siswa dan staf, serta menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Dana DPA. Dana DPA dimanfaatkan untuk kegiatan mulok PKBAM dan PUPB yang mendatangkan guru tamu. Yang keenam, modal politik. Yang pertama, wewenang pimpinan, sinergi kelurahan, sinergi perpusda, sinergi polsek, dan sinergi puskesmas. Wewenang pimpinan, mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal, serta mengalokasikan sumber daya dengan efektif sesuai kebutuhan sekolah. Sinergi kelurahan, yaitu mendapat dukungan untuk akses ke bantuan serta kolaborasi dalam program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan siswa. Sinergi perpusda, yaitu memperoleh akses ke koleksi buku dan sumber informasi yang luas, serta mendukung program literasi dan kegiatan belajar di luar kelas. Sinergi polsek, yaitu meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah keamanan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Sinergi puskesmas, yaitu mendapatkan dukungan untuk program kesehatan siswa, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan komunitas sekolah.
Yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Yang pertama, masjid, TPQ, MDA, atau rumah tahfiz. Sekolah menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan dalam kegiatan keagamaan di sekolah seperti lomba tahfiz, program Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sanggar. Sekolah menjalin kerjasama dengan sanggar sehingga pencak silat dan hapkido dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid. Demikianlah video saya kali ini. Jika salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.